Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Dirjen Perumahan dan Dirjen SDA. Selamat dulu Pak Bob. Ini senang sekali kalau Pak Bob jadi Dirjen ini. Berarti pas program yang saya usulkan terakhir, kata-kata terakhir dari Dirjen Pak, udah pesan sama Pak Bob ini. Jadi sudah gembira saya ini. Tapi hanya sempat pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan juga Pak Bob bahwasanya di Riau itu ini barangkali tidak maklumat baru bagi Pak Bob, cuma perlu juga diingatkan. Riau ada 4 sungai yang menjadi kewenangan BWS 3 dan panjang sekali. Jadi untuk diketahui memang hulunya di Sumbar, tetapi panjangnya itu ada di Riau. Tetapi format kuota untuk Riau kegiatan penahan tebing sungai itu sangat-sangat kecil. Kalau tahun ini hanya 4 kegiatan kalau tidak salah tahun ini. Sementara saya sampaikan kemarin kritis saat itu tuh 15 titik Pak. Kritis itu belum di bawah itu lagi kritis yang akan mengancam jalan nasional, yang akan mengancam rumah warga, macam-macam. Jadi mohon Pak Bob agar ini tahun terakhir 2024 saya menjadi berhutang nih kepada masyarakat kalau tidak selesai nih yang kritis-kritis ini. Untuk lebih teknisnya, detailnya nanti apa bentuknya nanti bisa kita bicarakan dengan balai nanti. Kemudian ada hal-hal yang kritis juga yang sudah saya usulkan semenjak 2001, tetapi DED-nya tidak juga dibuat. Ini kenapa ini? Alasannya DED yang dulu harus diselesaikan, tapi ya yang sedang kritis ini dibuatlah DED-nya. Kalau tidak pernah dibuat DED-nya, bagaimana kita membangunnya? Ya, jadi jangan selalu alasannya karena tidak ada DED-nya kemudian tidak dibangun. Ya kalau tidak pernah direncanakan DED-nya, kapan kita buat pembangunannya? Jadi tolong untuk anggaran DED pembangunan turap tebing sungai ini agar itu dianggarkan. Saya kemarin mintanya penyesuaian untuk sisa anggaran 2023 ini agar DED segala turap tebing yang perlu penanganan itu harus bisa dilakukan DED-nya 2023. Kemudian kemarin saya sampaikan juga ini untuk turap tebing dan sekaligus penataan kawasan di tepian Narosa, Kuantan Singingi, tempat dilaksanakannya pacu jalur yang umurnya lebih 100 tahun Pak Bob. Sudah menjadi tempat wisata, event nasional bahkan internasional yang dihadiri oleh Pak Menteri Pariwisata tahun kemarin. Tetapi kondisinya masyarakat nonton itu harus membuat kayu itu, berbuat tangga sampai ke bawah sungai. Nah, alangkah indahnya kalau itu kita bangun turap tebing sambil itu juga nanti digunakan untuk tempat duduk para penonton pacu jalur nantinya. Sampai sekarang masih menggunakan kayu yang dibuat secara tradisional oleh masyarakat di sana. Mohon penanganan, kemarin saya sampaikan juga di Dirjen Cipta Karya. Jadi penataan kawasan tepian Narosa ini ada dari SDA, ada juga dari Cipta Karya. Kemudian yang kedua untuk dana OP Pak Bob. Saya beberapa minggu yang lalu itu turun dengan Kabalai untuk penanganan banjir di Kota Bangkinang. Saya lihat sebetulnya bisa melalui dana OP gitu. Tapi alasannya dana OP kita jauh berkurang dari tahun sebelumnya. Nah, ini apalagi menjelang pemilu nih, Pak Bob, ini perlu sekali kita dana-dana OP ini untuk menangani keluhan-keluhan masyarakat, biar lebih gagah gitu turunnya. Jadi dana OP bisa ditingkatkan. Kemudian ini penanganan banjir Kota Pekanbaru. Kemarin hujan luar biasa dan banjir sampai viral itu di media sosial di Pekanbaru. Alhamdulillah saya tanya kepada balai, ada perencanaan dari Korea Selatan penanganan banjirnya. Mudah-mudahan selesai katanya DED-nya tahun ini, itu kegiatannya bisa dilaksanakan pada tahun depan.
Kemudian ya penanganan banjir di Kota Bangkinang ada pengalihan, saya buat simple sebetulnya, pengalihan arus sungai yang tadinya berbelok bahkan membelakangi lagi, berbalik lagi ke arah tempat masuknya. Ini kalau diluruskan, insyaallah penanganan banjir di Kota Bangkinang itu bisa selesai. Saya berharap ya perencanaan sederhana itu bisa kita laksanakan menjelang akhir tahun dan pembangunannya bisa dilaksanakan di tahun depan. Kemudian saya pernah berkunjung ke Desa Pandau juga. Pandau ini adalah daerah yang dekat dengan Pekanbaru dan kemarin juga banjir luar biasa di daerah sana. Sederhana juga, ini perlu alat berat turun, amfibi misalnya, untuk pengurukan sedimentasi yang ada di kali-kali yang ada di Desa Pandau. Ini kalau bisa berharap melalui dana OPK bentuknya, nanti bisa kami turun bersama balai itu, sudah turun bersama alat berat ya. Kemudian Pak Bob, ini yang keenam, kelanjutan pembangunan embung Danau Boko. Ini dikunjungi oleh Komisi 5 kemarin. Dalam perencanaannya ini akan menjadi betul-betul destinasi wisata, akan tuntas 100% kalau kita anggarkan 2024. Jadi kalau 2024 itu tuntas. Ini sudah dilakukan semenjak 2022, 2023, dan 2024 kalau ini dilaksanakan, ini akan bagus. Mohon ini, karena ini menjadi kunjungan Komisi 5 kemarin, agar jangan tercecer kelanjutan pembangunan embung Boko. Ibu Chen kemarin hadir dalam kunjungan itu. Jadi jangan malu pula saya kalau sudah dikunjungi tapi tidak dilanjutkan 2024 begitu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, secara umum saya tentu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dirjen bersama seluruh staf yang luar biasa memberikan kerjasama kita dalam pembangunan di bidang-bidangnya. Secara umum untuk perumahan, alhamdulillah berjalan dengan baik, ya tidak ada kendala-kendala yang lebih kendala yang begitu berarti. Kemudian tadi mana pilihannya, jumlah 20 juta jadi 25 juta atau jumlah rumahnya lebih banyak? Saya lebih pilih jumlah rumahnya lebih banyak, Pak Dirjen. Demikian Pak Dirjen, Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.